Ya, halo, selamat subuh. Ya, selamat pagi menjelang subuh. Memang saya sebelumnya udah pernah katakan ya, kalau untuk pembahasan mengenai cinta mendingan pada saat libur, bukan pada saat weekday ya. Tapi tidak bisa disangka sih ya, ternyata banyak aja tuh ya yang menanyakan mantan. Sesepi-sepinya saya, secepat-cepatnya saya dalam life. Itu kayak 90% ada aja ya, bukan ada aja. 90% bisa dikatakan 90% nanyain mantan. Ya adalah saya buat konten ya soal mantan. Nah, betul ya, perasaan manusia pasti kamu banyak yang ngomong ya. Dalam hati kamu ya, perasaan manusia nggak pernah salah, tapi gimana caranya kita mempertanggungjawabkan perasaan kita, jangan sampai ada manusia lain yang terluka dari tindakan kita, ya, perwujudan dari afirmasi dari perasaan kita. Maksudnya afirmasi itu keyakinan. Kita merasa masih sayang dengan seseorang, dengan mantan itu. Cuma kita wujudkan, kita manifestasikan dengan cara mendekati mantan itu lagi. Amit-amitnya kalau mantannya udah punya pasangan atau kamu udah punya pasangan, kasihan pasangan kamu dan juga kasihan mantan dan kasihan pasangan mantan kamu. Seperti itulah maksudku ya. Perasaan sih nggak pernah salah, tapi gimana pertanggungjawaban? Oke. Dan memang bagi saya mantan buang pada tempatnya. Ya. Tapi itu yang sopan, buang pada tempatnya dalam artian ya, kalau kamu juga di sini ada yang nggak suka silakan deh komentar ya, terserah. Ngapain sih ngomongin mantan lagi, terserah ya, asalkan kalau mau curhat juga boleh, tapi yang sopan ya. Kalau mau marah-marah dengan mantan, yang marah-marah dengan orangnya ya. Curhat di sini boleh, tapi curhatnya dijaga kata-kata, oke. Sebenarnya walau alamnya mantan aku juga ya, karena aku juga punya mantan, dan mantan kamu sebagian dari kamu, itu perasaan mereka kepada kita tuh seperti apa ya. Oke, itu personifikasi nggak kepake. Karena buat cewek dan cowok juga ini collective reading, tidak pandang bulu, buat cewek dan cowok juga. Saya nggak tahu nama kalian juga ya. Jadi saya ambil sayanya dan sebagian dari kamu. Mantan kita, aku, mantan aku dan mantan sebagian dari kamu. Perasaan tuh, perasaan dia ke kita seperti apa sih saat ini? The Hermit. Itu personifikasi nggak kepake. Katanya karena banyak yang nonton cewek, sekali lagi ya ada dua cowok udah keluar. Judgment. The Tower. Oke, nampaknya ya perasaan mantan kamu terhadap kamu, sebagian dari kamu saat ini, dan juga mantan aku terhadap aku saat ini. Kewaspadaan, menambah ilmu, kewaspadaan dalam asmara, tidak ingin saling menyakiti, menambah ilmu, kelihatannya masih ada keponya, masih ada mengawasinya. Apakah kita, apakah aku sudah berubah, apakah sudah memaafkan, apakah dia sudah bisa dimaafkan ya. Karena menambah ilmu dalam asmara tuh jatuhnya kepo ya, pengen tahu aja apakah kita sudah memaafkan dia, apakah kita sudah berubah jika kita yang salah, apakah kita mau minta maaf. Kewaspadaan itu layaknya sang petapa, tidak ingin saling menyakiti dalam asmara, tidak ingin menyakiti dirinya sendiri dan juga tidak ingin menyakiti kamu, makanya dia masih ada keponya, masih ada memperhatikan kitanya. Dan lalu kebangkitan ke arah yang baik atau reveal for the betterment. Sebenarnya dia, mereka, mantan aku dan mantan sebagian dari kamu, energinya seperti ingin melanjuti hubungan kita, ya, ingin melanjuti hubungan dia, sebagian mantan kamu, dan dia mantan aku, karena sekali lagi aku baca untuk aku sendiri dan untuk sebagian dari kamu ya. Kelihatannya mereka tuh ada keinginan untuk kembali, judgment, reveal for the betterment, kebangkitan ke arah yang baik. Tapi yang terakhir itu keruntuhan, kegagalan. Walaupun tiga-tiganya itu tuh kuat magnitudenya. Tiga hal itu kuat ya. Sama-sama major arcana. Jadi kelihatannya yang terakhir itu keruntuhan, kegagalan, sesuatu yang tidak diharapkan. At the end, walaupun dia berusaha untuk tidak saling menyakiti lagi, pengen lebih memahami kita lagi, ingin lebih memahami kondisi, ingin ada suatu kebangkitan karya yang baik, ingin ada niat kembali lagi itu ada, tapi ujung-ujungnya ada keruntuhan, kegagalan. Dia kayak merasa sesuatu yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi, sudah akhirnya tidak terelakkan, udah benar-benar suatu keruntuhan, kegagalan. Jadi niat dia ada,
tapi kelihatannya tidak dia wujudkan, tidak dia laksanakan. Bisa dikatakan perasaan dia masih ada kelihatannya, tapi untuk berlanjut, untuk dia kerjakan, untuk dia lanjutkan bersama kamu, bersama aku, kelihatannya sih enggak ya. Walau alam seperti itu. Saran saja sebaiknya sih jangan stuck pada satu orang ya. Masih banyak orang lain yang lebih baik untuk kita ya. Kalau kesandung namanya juga hidup, cobaan. Saran aja. Terima kasih. Selamat pagi.